dibuang, mau diganti sama Sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Bahwa saya mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun. Padahal bukan. Datang nih makhluk namanya Dedi, dia ubah Purwakarta. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama Sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Tetangga. Caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, Kembangkan bahwa saya mengganti Assalamualaikum dengan Sampurasun. Padahal bukan, saya berucap Assalamualaikum, setelah itu saya berucap Sampurasun. Assalamualaikum adalah ucapan keislaman saya, dan Sampurasun adalah ucapan kesundaan saya. Yang dua-duanya memiliki makna, yang intinya adalah hidup harus saling membukakan, hidup harus saling memaafkan, hidup harus saling mengasihi, dan hidup harus saling memberkahi. Dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih, yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajangan-ajangan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajangan di Banten, berapa banyak ajangan di Pasundan, berapa banyak ajangan di Tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluk ini makhluk tuh. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Gandayasana, saudara, itu sudah ada patung Dasamuka. Itu patung iblis. Dasamuka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia padang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua, saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enak ya pakai ngomong dia adat Sunda, pala lu bomenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung.
Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Tunjukin di 1000 patung itu di mana? Katakan bilang seperti itu. Lo enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung apa celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang 2 muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu 2 muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih, saya tidak protes. Kalau pakai kain batik, saya nggak protes. Tapi kalau pakai kain poleng, ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali. Hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas. Betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sirik tidak? Khurafat tidak? Tahayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek Kerawang, tahu Bebekik? Tahu Bebekik? Bebekik tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh Bebekik, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang. Sudah, nah, dibohongin sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti Bebekik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung Bebekik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi Bebekik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kota, dijadikan dewa, saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir! Masya Allah, kira-kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, saudara, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya mau tanya orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir! Insya Allah. Tetapi kalau yang menyangkut pasca
yang bersifat ideologis orang Sunda, yaitu bukan urusan saya, artinya urusan banyak orang. Urusannya bukan dengan saya lagi, tapi dengan masyarakat Sunda. Statement itu tentunya gitu kan merubah makna antara makna-makna nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan, kesempurnaan manusia berubah menjadi nilai yang sangat kebendaan, racun yang meracuni manusia. Tentunya itulah yang harus segera diselesaikan dengan masyarakat Sunda. Ya sampaikan saja kalau memang namanya minta maaf, ya minta maaf.